Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Shadaqallahul azim, shadaqallahun nabiyul karim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, keistiqomahan, kekuatan untuk bisa terus menjalankan syariat Islam, bertakwa kepada Allah dan membawa bekal takwa ini di yaumil akhir, ketika tidak ada satupun naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak ada satupun yang dapat menolong kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap agar kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keribuan kita junjungan agama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu lagi setelah 2 pekan lalu. Kita bertemu hujan-hujan. Alhamdulillah, pada sore hari ini cukup cerah dan cukup terang, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di materi yang ke-8. Tidak terasa ternyata sudah 8 kali pertemuan ya, 8 atau 9? 9 sepertinya, antara 8 atau 9. Berarti alhamdulillah kurang lebih sudah 4 bulan ya. Cepat kali waktu berlalu ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melaksanakan kajian fikih muamalah, dan tema pada sore hari ini yaitu berkaitan dengan samsara. Pernah dengar istilah samsara Bapak Ibu? Belum. Kalau ju'ala belum juga. Kalau pernah dengar istilah maklar pernah, sayembara pernah, itu dia sebenarnya pembahasannya. Baik, sudah paham Bapak Ibu? Karena sudah paham, kita tutup dengan karena udah paham. Oh belum penjelasannya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba ingat-ingat dulu ya. Jadi kita lebih banyak sharing aja. Jadi masih ingat pembahasan sebelumnya, bahwasannya di dalam pembahasan muamalah itu ada yang bersifat, mudah-mudahan masih ingat. Nah, kita diskusi dulu, kita coba nge-reminder. Muamalah itu kemarin ada yang bersifat apa Bapak Ibu? Tabarru'ah. Masih ingat? Tabarru'ah. Tabarru'ah itu apa Pak? Sosial. Ya, yang dicari cuma apa? Pahala. Nah, ini dulu mindsetnya. Nah, baru yang kedua ada yang namanya tijariyah. Jadi muamalah yang bersifat tijariyah. Tijariyah ini apa? Ingat? Bisnis. Alhamdulillah. Nah, bisnis ini berarti yang dicari apa? Yang dicari adalah keuntungan. Keuntungan. Oke, karena dia nyari keuntungan, berarti kita sudah dapat nih poinnya. Nah, kalau dia pembahasannya hanya sosial, berarti tidak boleh nyari keuntungan. Kalau dia bersifat tijariyah, bisnis, berarti target utamanya nyari keuntungan, walaupun bisa dapat pahala gitu. Bisa nggak usah dapat pahala? Bisa, kalau sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini dia. Jadi dia boleh dibuat di sini 2. Jadi kalau bisnis dia dapat keuntungan plus dapat pahala kalau sesuai syariat. Masih ingat Bapak Ibu contohnya kemarin apa? Contoh kalau tabarru'ah yang pertama ada namanya qard. Apa itu qard kemarin? Pinjam meminjam. Nah, kalau pinjam meminjam boleh dapat keuntungan? Tidak, karena dia masuk di bab tabarru'ah. Tabarru'ah itu berarti apa? Tolong menolong atau sosial. Yang kedua ada namanya rohen dulu ya. Rohen itu apa? Gadai. Kalau ini kan pinjaman. Nah, kemudian ini ada gadai.
Berarti kalau orang gadai boleh nggak dapat keuntungan? Nggak boleh. Yang dicari apa? Pahala gitu. Apalagi contohnya, misalnya hadiah. Kalau kita ngasih hadiah sama orang, kira-kira boleh nggak diharapkan keuntungan? Nggak boleh. Dia cuma satu, nyari apa? Pahala. Nah, boleh nggak diambil lagi hadiahnya kalau sudah diberikan? Nggak boleh. Itu dalam hadis disebutkan barang siapa yang sudah memberikan hadiah kepada seseorang, lalu dia ambil lagi atau dia minta lagi, itu kata Rasulullah SAW seperti anjing yang menjilat muntahannya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi kalau kata Rasulullah itu kalau orang sudah memberikan hadiah kemudian diminta lagi, itu namanya seperti anjing yang menjilat muntahnya sendiri, kata Rasulullah SAW. Ada tuh beberapa kejadian dia sudah sumbang speaker, ya, kemudian sudah sumbang sajadah, habis itu nggak terpilih. Oh datang, itu di luar sana gitu ya Bu ya. Dia datang lagi, sini saya udah nyumbang ini, akhirnya nggak ada saya terpilih, diambilnya lagi. Nah, itu sebenarnya dia seperti apa? Anjing yang menjilat muntahnya sendiri. Itu redaksi dari Rasulullah SAW. Oke, apalagi namanya apa Bu? Wakaf. Wakaf yang dicari apa? Cuman pahala. Terus apalagi? Infak, ya kan? Apa sih? Hibah. Oh ya benar, hibah. Apalagi contohnya? Sedekah. Sedekah. Kira-kira seperti ini dan lain-lain masih banyak lagi. Nah, ini udah dijelaskan. Oke, selesai. Kalau yang bisnis apa aja? Jual beli. Yang bisnis satu jual beli atau istilahnya baik. Baik, ini jual beli. Ini juga udah kita bahas. Yang berikutnya apa yang boleh nyari untung? Ijaroh. Ini juga udah kita bahas ya, ijaroh ya. Ijaroh apa kemarin? Ijaroh itu adalah sewa menyewa. Ini boleh nyari untung di sini. Yang ketiga, boleh yang sekarang kita bahas samsaroh. Samsaroh apa tadi? Makelaran. Makelar. Apalagi Bu yang keempat yang boleh nyari untung? Tadi ju'alah ya kan? Ju'alah apa tadi? Sayembara. Itu. Kita diulangin lagi ya biar kuat pemahamannya. Sayembara. Terus apa lagi yang boleh nyari untung? Jual beli, sewa menyewa, makelaran, sayembara. Apa lagi ya? Nanti kalau pembahasan baik itu ada istisna, ada bai'u salam. Oh, ada namanya tadi itu syar abdi, syirkah. Syirkah ini kerjasama usaha. Ini boleh dapat keuntungan kerjasama dan memang yang dicari adalah keuntungan. Baik, alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada akad pinjam meminjam, boleh nggak kita dapat keuntungan kemarin? Tidak. Nggak boleh. Kalau gadai? Nggak. Kenapa? Karena hanya nyari pahala. Nah, kalau sekarang pembahasan kita yaitu adalah samsaroh dan ju'alah. Nah, di sini kita bahas insya Allah. Sore ini di sini kita bahas samsaroh, makelaran dan ju'alah sayembara. Oke. Berarti boleh nggak di sini dapat untung? Boleh, tapi ingat prosesnya itu harus sesuai dengan hukum syariat. Nah, baik, alhamdulillah ini kira-kira gambaran untuk kerangka berpikirnya. Nah, di dalam sistem kapitalisme itu nggak ada yang ini, nyari pahala itu nggak ada deh. Dia hanya cuma cari untung gitu. Makanya bisnis uang itu menjadi hal yang biasa di dalam kapitalisme. Baik, nanti kita diskusi lebih dalam dan kita lanjutkan di sini. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini akan kita lihat di targetnya ya. Jadi target materi kita itu kita paham tentang definisi dari samsara, ju'ala, kemudian paham rukun-rukun dan syarat, kemudian apa sih bedanya. Nah, anak singkat saja, kita bisa diskusi. Jadi samsara itu sederhananya adalah hirfatun yakunu muhtarifuha al-wasitatu bainal ba'i wal mushtari.
Jadi yang namanya samsara itu adalah profesi, pekerjaan di mana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Jadi tugasnya siapa tadi, si makelar tadi tugasnya nyari apa? Nyari pembeli, terus mempertemukannya dengan penjual, bukan makelar nyari makelar lagi gitu. Di luar sana ada nggak gitu? Ada ya. Jadi dia makelar, terus nyari makelar lagi, terus makelarnya ini nyari makelar lagi. Nah, tugas makelarnya itu atau simsar itu adalah mencari pembeli untuk dipertemukan kepada penjual. Oke, selesai. Kemudian yang berikutnya adalah kita lanjut ke sini saja biar cepat untuk pelakunya. Jadi pelaku dari samsara ini disebut namanya simsar. Simsar itu artinya bisa makelar, bisa broker. Nah, berarti dia itu sebagai perantara. Yang berikutnya adalah kalau simsar itu artinya para fuqaha mendefinisikan orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk menjual maupun untuk membeli. Jadi makelar itu Bapak Ibu, dia bisa diakatkan dengan pembeli, misalkan dengan penjual. Contoh gini, Pak, saya mau cari mobil, saya mau beli nih, tolong carikan ya, nanti kalau dapat saya kasih sekian. Nah, itu namanya makelarnya berakad dengan pembeli. Nah, terus ada juga, Pak, ini saya punya mobil, nah, tolong carikan yang beli ya, nanti saya kasih sekian. Nah, itu dia berakad dengan si penjual. Nah, itu boleh. Tapi salah satunya aja, nggak boleh langsung keduanya. Kayak gitu ya. Nanti kita bahas nih. Oke, kita lanjut. Hukumnya apa? Hukum dari samsara ini jaiz ya. Jaiz artinya boleh. Nah, ini hadisnya dari takrir dari Rasulullah SAW. Takrir itu persetujuan, baik itu diamnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yaitu adalah hadis yang disampaikan dari Abu Daud, bahwasanya beliau mengatakan, dulu kami para sahabat ini berjual beli di pasar Madinah dan kami menyebut diri kami sama sirah, para simsar atau makelar. Maka keluar Rasulullah SAW kepada kami, kemudian beliau menamai kami dengan nama yang lebih baik daripada nama dari kami. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli seringkali disertai dengan ucapan yang sia-sia dan sumpah, maka bersihkanlah itu dengan sedekah. Oke, kadang di dalam berjualan ada yang melebih-lebihkan ya, dan seterusnya. Oke, berarti selanjutnya Bapak Ibu kita lanjut ke rukun ya, nanti kita diskusi ya. Rukun, sebagaimana sholat ada rukunnya, dan juga sebagaimana di dalam fikih muamalah, di dalam akad juga ada rukun. Apa saja rukun-rukunnya? Rukun-rukunnya yang kita sudah bahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan 3 ya. Nah 3, yang pertama yaitu ada al-aqidani, 2 pihak yang berakad. Yang kedua ada mahallul akad, dan yang ketiga itu adalah silwat. Nah, jadi yang membedakan itu, satu adalah 2 pihak yang berakad. Nah, kedua ini sama nih biasanya, al-aqidani sama silwat ini biasanya sama. Yang biasanya membedakan dengan akad-akad yang lain itu adalah mahallul akad, yaitu adalah objeknya. Jadi dia dilihat dari 2. Satu, pekerjaannya harus jelas. Pekerjaan simsar itu harus jelas, maklum, yaitu pada barang yang akan diperjualbelikan. Terus jelas berapa lama dia bekerja. Jika tidak jelas, maka akadnya fasad. Tidak boleh samsara yang haram, misalkan jual beli orang kota dengan desa, dan itu juga saya akan jelaskan. Tidak boleh ada unsur samsara ala samsara. Samsara ala samsara itu makelar di atas makelar. Yang tadi dia udah makelar nih, nih jualin mobil saya, nanti saya kasih 20 juta. Oh, oke, 20 juta. Cari lagi lah makelar. Nah,
dicari lagi maklar. Nah, bro sini. Nah, nanti jualin mobil saya, ini dapat 10 juta. Gitu. Jualin mobil teman saya, nanti dapat 10 juta. Terus si B ini cari lagi si C. Nah, sini nanti saya kasih 5 juta. Itu namanya maklar di atas maklar. Nah, itu hukumnya tidak boleh. Yang kedua adalah upah. Upahnya ini bebas. Mau berdasarkan jumlah uang tertentu, boleh. Persentase dari keuntungan, boleh. Persentase dari harga barang, boleh. Kelebihan harga, boleh. Ketentuan lainnya sesuai dengan kesepakatan juga boleh. Di sini, ini samaku 10 juta. Samamu terserahlah mau jual berapa. Nah, itu boleh juga. Nah, itu namanya apa? Akadnya samsara. Upah ini tidak boleh ada unsur goban fahish. Goban fahish juga sudah dijelaskan, yaitu adalah penipuan yang keji. Nah, itu juga sudah dijelaskan. Baik, cukup rukun dan syarat. Kita banyak diskusi saja karena materi singkat. Nah, kemudian ini ada dalil-dalilnya. Hadis riwayat Imam Bukhari bahwasannya memandang tidak masalah mengenai upah bagi simsar, hukumnya boleh ya. Ibnu Abbas juga sama, Ibnu Sirin juga sama, telah bersabda Rasulullah SAW, al-muslimuna ala syurutihim illa syaratan harrama halalan au ahalla haraman. Kaum muslimin bermuamalah sesuai dengan syarat-syarat di antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram. Alhamdulillah. Nah, ini tadi dalilnya. Ustaz, mana dalilnya nggak boleh samsara ada samsara? Nah, ini dia. Jadi samsara ada samsara adalah maklar yang memaklari maklar. Nah, padahal tugas samsara tadi apa? Nyari pembeli untuk dipertemukan kepada penjual, bukan nyari maklar lagi gitu. Nah, kayak gini dia alurnya. Ada penjual, terus ada simsar 1, ada simsar 2, simsar 3, simsar 4. Tapi yang nyari simsar 2, simsar 3, simsar 4 itu ya simsar yang pertama. Nah, berarti maklar di atas maklar. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian hukumnya apa? Hukumnya jelas haram karena tidak sesuai dengan definisi samsara. Yaitu tadi pelakunya menjadi perantara antara penjual dengan pembeli. Jika maklar yang paling bawah mendapatkan pembeli, maka maklar di atasnya tidak berhak mendapatkan fee maklaran, gitu dia. Yang berikutnya lanjut ke ju'alah. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, samsara sederhana saja. Mudah-mudahan bisa dipahami lebih dalam ya. Kemudian yang berikutnya adalah ju'alah. Ju'alah itu tadi apa? Sayembara, sederhananya begitu. Yaitu adalah janji untuk memberikan kompensasi materi berupa harta tertentu untuk suatu perbuatan jasa tertentu. Nah, kita lihat. Kita lanjut ke sini. Nah, hukumnya apa? Boleh. Hadisnya dalilnya surat Quran surat Yusuf ayat 72. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu nafqidu suwa'al maliki waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi rahimun. Penyuruh-penyuruh itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Kemudian takrir dari Rasulullah SAW yaitu adalah membolehkan pengambilan upah atas pengobatan dengan mempergunakan surat Al-Fatihah dari sayembara. Jadi ju'alah bukan bentuk akad dia untuk dua pihak. Artinya dia merupakan janji sepihak, ya. Contoh, barang siapa yang menemukan dompet saya akan berikan uang senilai 1 juta rupiah. Ah, gitu. Nah, itu namanya apa, Pak, Bu? Sayembara atau ju'alah. Baik, kita lanjut. Nah, ini dianya rukun-rukunnya. Rukunnya itu ada 4. Yang pertama itu ada pemberi sayembara, yang kedua ada lafaznya. Tapi ini dia bukan, jadi muamalah itu ada yang dengan akad, ada yang tanpa akad. Jadi ini muamalahnya nggak perlu ada akad dua belah pihak. Yang penting salah satu pihak sudah menyampaikan, nah itu sudah sah. Nah, kemudian yang kedua adalah pekerjaannya, dikerjakannya harus jelas. Nah, kalau lafaznya harus jelas, misalnya ya
tidak ada ketentuan batas waktunya misalnya, ya harus jelas juga. Beda sama samsara. Samsara itu ada batas waktu, kalau ju'ala dia nggak ada batas waktu. Ya kapan batas waktunya? Ya sampai ditutup. Nah gitu. Contohnya, barang siapa yang bisa menjualkan buku saya diberi upah 10.000 rupiah, nah itu boleh, namanya ju'alah. Kemudian pekerjaannya juga harus jelas, contohnya menjualkan buku tertentu atau mencari barang yang hilang, nah ini juga harus jelas. Kemudian upahnya maklum, uang dengan nilai nominal tertentu. Bedanya apa sama samsara? Kalau samsara atau makelaran itu upahnya boleh presentasi. Misal 2,5% dari harga jual, nah boleh. Tapi kalau sayembara atau ju'alah, dia nggak boleh presentase, dia harus fix nominalnya. Misal 1.000, 10.000, 1.000.000, nah gitu deh. Nah itu bedanya. Nanti kita jelaskan perbedaannya secara singkat. Nah apa persamaannya? Persamaannya begini, kalau samsara itu mewakilkan suatu kerja tertentu kepada orang lain, dan samsara boleh memberikan upah. Ju'alah juga punya kesamaan, mewakilkan suatu kerja tertentu kepada orang lain dan memberikan upah kepada pekerjanya. Nah gitu. Jadi itu persamaannya. Bedanya apa? Nah ini kita lihat bedanya. Ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi kita lebih banyak diskusi. Boleh diskusi pembahasan sebelumnya atau yang ini juga. Kemudian bedanya Pak samsara. Nah ini dia penting, harus ada akad. Nih harus ada akad. Jadi kalau kita mau menjualkan, kemarin ada ibu-ibu yang nanya ya, kalau nggak salah 2 minggu lalu, tiba-tiba Ustadz dia bawa orang aja ke tempat saya, terus dia minta fee sama saya. Ada nggak gitu ya? 2 minggu yang lalu kalau nggak salah itu. Ada ya Pak Reki ya? Pak Kari ya? Ada. Nah itu kan tiba-tiba aja dia, Anda bilang nggak boleh kalau akadnya makelaran atau samsara. Nah bahkan ada jual rumah, ya kan, dijual rumah, terus rumah ini dijual, nah dia cuman posting fotonya, tapi nggak berakad sama yang punya. Nah kalau dia sifatnya adalah samsara makelaran, harus apa? Harus ada akad. Telepon dulu yang punya, saya mau menjualin rumah ibu, nah, kira-kira bagaimana Bu? Boleh, boleh. Berapa? Nah itu harus tahu tuh, berapa fee-nya buat saya, nah, itu harus tahu, berarti harus ada akad. Kalau samsara itu harus ada batas waktu, berapa lama dijual. Oke, kamu saya kasih kesempatan menjual rumah saya, misalnya misalkan satu rumah di jalan ABC harganya 500 juta selama 1 bulan. Nah begitu kalau sudah diakadkan terhadap objek itu, maklar lain nggak bisa masuk. Gimana Pak, Bu? Kalau misalnya sudah diakadkan satu objek itu, maka maklar lain nggak bisa masuk, karena sudah terkunci dia. Karena dia udah diakadkan pada objek itu. Jadi maklar yang kedua, ketiga, keempat, kelima nggak bisa masuk. Mana yang dulu aja nggak boleh? Mana yang dulu? Boleh, tapi akadnya jualah nanti sayembara. Kan kita bahas samsara kan? Oke ya, kan itu. Jadi penting kita bedain. Ini yang boleh, ini yang nggak boleh gitu. Nah, kan tadi udah Ustaz, mana yang dulu aja. Berarti jangan pakai akad samsara, tapi pakai jualah. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, upah samsara boleh presentase, boleh juga nominal yang pasti. Kalau samsara itu bebas, ya, upahnya. Kemudian yang keempat, dia hanya untuk jual beli saja, bukan jasa. Gitu. Jadi Pak, saya mau memakalarin jasa pijat Bapak. Kan pijat itu apa? Jasa kan? Berarti bukan pakai samsara makelaran. Jadi makelar ini hanya untuk apa? Barang atau jasa? Hanya untuk barang. Nah, itu. Kemudian kalau jualah dia tidak perlu akad. Ya udah sampaikan saja. Ibu tadi bilang apa? Apa tadi? Siapa saja yang bisa menjual? Itu sampaikan saja gini. Saya umumkan. Nah gitu.
Siapa saja yang mampu menjualkan atau mendatangkan pembeli kepada saya dan berhasil terjadi closing, maka saya kasih. Nah, itu jelas. Sekian. Nah, ada waktunya? Nggak ada jangka waktu. Nah, upah jualah, tapi tidak boleh presentase. Kalau samsara tadi gimana? Boleh. Harus boleh presentase. Tapi kalau jualah nggak bisa. Jualah itu tadi misalnya rumahnya harganya 500 juta. Barang siapa yang bisa mampu mendatangkan pembeli dan terjadi akad jual beli dengan saya closing, maka saya kasih 2,5% dari harga rumah. Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Harus apa? Nominal. Oh, saya kasih 2 juta rupiah atau saya kasih 10 juta rupiah. Nah, itu dia bedanya jualah sama samsara. Nah, baru yang terakhir yaitu adalah boleh untuk jual beli maupun jasa. Barang siapa yang bisa menyembuhkan orang tua saya, maka saya kasih hadiah 1 miliar rupiah. Ah, boleh untuk jasa. Sayembara atau bahasa Arabnya ju'alah. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, akhirnya sebagai penutup simple, sederhana, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Kita harus memahami definisi samsara dan ju'alah secara mendalam, dan kita memahami rukun dan syarat samsara, dan kita ngerti mana beda antara samsara dengan ju'alah atau sayembara. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang utang piutang. Demikian Bapak Ibu dari Ana kembalikan kepada Pak Kari. Wallahu a'lam bishawab.